Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan video kali ini akan membahas atau mempresentasikan mengenai strategi dalam tindakan Michelle Porter. Yang mana kelompok 5 ini beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Ridwan Syah Maulana, yang kedua ada Muhammad Zulian Haki, yang ketiga ada Nadia Tri Rahmaningsi, yang keempat ada Najwa Nur Aulia, dan yang terakhir saya sendiri, Riri Maulida. Di slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori Porter tentang keunggulan kompetitif. Michelle Porter dalam kerangka teorinya mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan sekaligus mempertahankan posisi unggul di pasar. Keunggulan ini dicapai melalui 3 strategi generik yang saling eksklusif. Yang pertama ada keunggulan biaya, yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga ada fokus. Yang pertama itu ada keunggulan biaya, bertujuan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industri dan memungkinkan perusahaan menawarkan harga kompetitif sambil tetap memperoleh keuntungan margin. Dan yang kedua itu ada diferensiasi, mengembangkan produk atau jasa yang dianggap unik oleh pelanggan, baik melalui fitur, kualitas, desain, atau layanan. Dan yang terakhir itu ada fokus, mengkonsentrasikan sumber daya pada segmen pasar tertentu, baik melalui biaya rendah atau diferensiasi. Saya akan menjelaskan 5 strategi generik Michael Porter. Michael Porter merumuskan 5 strategi generik yang menjadi kerangka dasar bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Diklasifikasikan berdasarkan cakupan pasar, yaitu luas versus spesifik, dan sumber keunggulan, yaitu biaya versus nilai unik. Untuk strategi yang pertama, yaitu strategi kepemimpinan biaya rendah. Strategi ini di mana perusahaan berfokus pada efisiensi maksimal untuk menghasilkan produk standar dengan biaya per unit terendah di industri, memungkinkan penetapan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Di Indonesia, Indofood menjadi contoh nyata melalui produksi mie instan dengan skala ekonomi masif, optimasi rantai pasokan, dan kontrol biaya ketat, sehingga mampu mempertahankan harga terjangkau namun tetap menguasai pasar. Namun, strategi ini memiliki kerentanan utama, yakni ketika pesaing mengembangkan teknologi atau metode produksi yang lebih efisien, seperti yang terjadi ketika merek mie instan lokal harus bersaing dengan produk impor berbiaya lebih rendah. Selanjutnya, strategi yang kedua, strategi kepemimpinan nilai terbaik. Strategi ini merupakan pendekatan hybrid yang menggabungkan biaya rendah dengan diferensiasi terbatas, menawarkan produk bernilai optimal, harga kompetitif dibalut fitur unggulan. Astra International dengan Toyota Avanza dan Xenia berhasil menerapkan strategi ini dengan menghadirkan kendaraan multipurpose yang andal, hemat bakar, dan berharga terjangkau, menjawab kebutuhan keluarga kelas menengah. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara biaya dan diferensiasi, karena jika pesaing seperti Honda atau Suzuki berhasil menawarkan produk dengan fitur lebih lengkap di kisaran harga yang sama, daya tarik strategi ini bisa tergerus. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Untuk diferensiasi, perusahaan menciptakan nilai unik yang diakui pelanggan, baik melalui inovasi produk, desain, atau pengalaman layanan. Kopi Kenangan menjadi contoh sukses di Indonesia dengan membangun diferensiasi melalui branding kuat, rasa konsisten, dan layanan pesan antar cepat, sehingga mampu bersaing melawan kedai kopi internasional seperti Starbucks. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan terus-menerus berinovasi dan melindungi keunikan produk, misalnya melalui hak kekayaan intelektual atau loyalitas merek. Namun, risiko besar muncul ketika konsumen mulai menganggap produk diferensiasi terlalu mahal atau ketika pemain baru menawarkan konsep serupa dengan harga yang lebih murah. Strategi selanjutnya yaitu strategi fokus biaya rendah. Strategi ini mengincar segmen pasar spesifik yang sering diabaikan pemain besar dengan menawarkan harga sangat kompetitif. Wardah dengan kosmetik halal dari Paragon Tex awalnya sukses dengan fokus pada pasar muslimah melalui produk berkualitas dengan harga terjangkau, sebelum akhirnya berekspansi ke segmen lebih luas. Kunci strategi ini adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan niche dan efisiensi operasional, tetapi ancaman utamanya adalah jika pesaing besar seperti Unilever atau L'Oreal
masuk ke dalam segmen serupa dengan kekuatan modal dan distribusi yang lebih kuat. Yang terakhir, strategi fokus nilai terbaik, yaitu menargetkan segmen khusus yang menghargai keunikan produk, seringkali dengan harga yang lebih premium. Contohnya, Erigo, merek fashion lokal, berhasil mencuri perhatian anak muda melalui desain streetwear eksklusif dan kampanye keterlibatan komunitas. Sementara Es Teh Indonesia menonjol dengan positioning minuman teh premium dalam kemasan modern. Strategi ini mengandalkan loyalitas pelanggan niche dan kemampuan mempertahankan persepsi eksklusivitas, tetapi sangat rentan terhadap perubahan tren atau masuknya pemain baru yang menawarkan nilai serupa dengan pendekatan yang lebih segar. Dapat disimpulkan, 5 strategi generic porter ini memberikan kerangka jelas bagi perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif, baik melalui keunggulan biaya maupun nilai unik. Kunci suksesnya ini terletak pada pemilihan strategi yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dan karakter pasar, serta kewaspadaan terhadap risiko seperti perubahan tren atau persaingan. Materi selanjutnya itu ada sarana implementasi strategi, di mana sarana ini memiliki kerja porter yang memiliki 5 pilar utama. Yang pertama itu ada action plan atau biasa disebut dengan rencana aksi terperinci, di mana rencana aksi metamorfasikan ini merupakan strategi menjadi langkah-langkah dengan ilustrator kinerja atau biasa disebut dengan KPI, timeline, dan juga penanggung jawab yang jelas. Contohnya itu ada Toyota Product System, di mana Toyota Product System ini menerjemahkan strategi biaya rendah menjadi program Kaizen lini yang untuk diproduksi. Yang kedua itu ada anggaran strategi, di mana anggaran strategi ini memiliki alokasi sumber daya finansial yang harus mencerminkan prioritas sasaran strategi dan juga merupakan salah satu perusahaan diferensiasi yang contohnya itu seperti Apple yang mengalokasikan 20% lebih besar untuk riset dan pengembangan dibandingkan dengan rata-rata industri lainnya. Sementara cost leader seperti Walmart memprioritaskan anggaran untuk efisiensi produksi. Ketiga itu ada supply management change, di mana rasio pemasok harus dirancang secara strategis dan terintegrasi secara ketat untuk mencapai cost leader. Contohnya itu pada produk Zara, di mana produk Zara merupakan salah satu fast and fashion atau fleksibel untuk dijadikan diferensiasi. Contoh lainnya itu seperti Tesla, di mana Tesla merupakan salah satu alat berkendara dengan bahan bakar baterai khusus. Yang keempat itu ada teknologi informasi, di mana sistem ERP atau SAP untuk integrasi operational cost leader atau biasa disebut dengan CRM merupakan salah satu perusahaan diferensiasi yang butuh pemahaman mendalam tentang pelanggan. Yang kelima itu ada inovasi, riset, dan pengembangan, di mana inovasi, riset, pengembangan ini melakukan mekanisme inovasi terstruktur berupa stake and gate untuk melakukan proses produk baru yang biasa disebut yaitu 3M. Contohnya itu yang berada di Kaizen di salah satu perusahaan Toyota yang melakukan kebutuhan strategi dengan cara riset dan pengembangan. Materi selanjutnya itu ada manajemen strategi pada organisasi Nirbala, di mana manajemen strategi pada organisasi Nirbala ini merupakan salah satu transformasi fundamental dari kerangka portal yang berorientasi profit, beralih pada model penciptaan nilai sosial atau biasa disebut dengan social value creation yang multidimensi. Adapun esensi perbedaan terletak pada triple bottom line yang biasa disebut dengan 3P, di mana 3P itu merupakan salah satu people, planet, dan juga purpose, yang bukan hanya sekedar profit tetapi organisasi seperti World Life atau biasa dengan WWF atau Oxfam mengembangkan kerangka strategi yang kompleks untuk
Adapun visinya itu menjadi kompas strategi yang mengarahkan salah satu sumber daya untuk melakukan dampak sosial yang maksimal. Contohnya itu pada UNICEF, yaitu tentang hak universal anak, di mana misinya itu selalu dirumuskan sebagai kontrak sosial dengan pemangku kepentingan, bukan janji kepemilikan saham. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja, di mana skor return of investment atau biasa disebut dengan SROI menggantikan ROI financial atau indikator outcome. Perusahaan perilaku masyarakat lebih penting daripada output jumlah program, atau biasa disebut dengan sistem balance scorecard dimodifikasi dengan perspektif dampak sosial. Dan yang ketiga itu ada model pendanaan, di mana hybrid financial yang menggabungkan donasi, social enterprise, dan juga pendanaan inovatif atau biasa disebut dengan social impact bonds. Keberlanjutan finansial ini menjadi salah satu tantangan strategi utama, di mana model pendanaan ini memiliki contoh pada salah satu museum yang mengembangkan bisnis retail untuk mendukung operasional pada model pendanaan ini. Manajemen strategis pemerintah kerangka strategi sektor publik, Bryson dan Roaring 1987. Manajemen strategis di pemerintah memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari sektor bisnis, mengingat kompleksitas tujuan, multi-stakeholder, dan akuntabilitas publik. Bryson dan Roaring mengembangkan 3 model adaptif yang menjadi landasan perencanaan strategis pemerintah. 1. Model kebijakan Harvard, 2. Manajemen stakeholder, dan 3. Manajemen portofolio. Manajemen strategis untuk perusahaan kecil. Perusahaan kecil memiliki keunikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi karena keterbatasan sumber daya, namun disertai fleksibilitas tinggi. Berdasarkan kerangka Porter, 2 pilar utama yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan kecil adalah 1. Fokus pada niche market, 2. Fleksibilitas dan inovasi. Tantangan utama, skalabilitas model bisnis, retensi talenta kunci, arus kas yang tidak stabil, serta persaingan dari pemain besar yang mulai masuk niche. Resiko dalam strategi generik, persaingan yang menyulitkan strategi biaya dan diferensiasi untuk bertahan lama, risiko terjebak di tengah tanpa kejelasan dalam strategi, jika pesaing mampu meniru efisiensi biaya atau menggunakan teknologi yang lebih murah, keunggulan biaya bisa hilang. Produk yang unik bisa tidak lagi dianggap bernilai jika preferensi konsumen berubah. Terlalu mengandalkan satu segmen pasar membuat perusahaan rentan terhadap perubahan selera atau kondisi ekonomi di segmen tersebut. Resiko imitasi oleh pesaing yang bisa menurunkan persepsi eksklusivitas. Nah, selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, strategi generik Michel Porter memberikan kerangka kerja teoritis yang kuat bagi perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus memiliki strategi sesuai dengan kondisi pasar dan keunggulan yang dimiliki. Namun, praktis untuk memahami dinamika kompetisi bisnis berbagai tingkatan. Strategi without exclusion is solution. Kalimat ini menemukan bentuk nyata dalam kesuksesan Amazon yang konsisten mengeksekusi strategi customer obsession selama puluhan tahun. Namun kegagalan sales yang memiliki strategi brilian di atas kertas tetap gagal dalam implementasinya. Well, itu saja dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Thanks banget yang sudah mendengarkan.